A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum teman-teman. Seperti yang telah saya janjikan di video saya lepas, kali ini saya akan berkongsi satu cerita mengenai dengan seorang gadis bule asal Inggeris yang beragama Katolik dan juga seorang pelajar di sebuah universitas di Sheffield, United Kingdom. Dan dia sering diteror oleh makhluk-makhluk halus hampir setiap malam katanya. Jadi kisah ini telah terjadi pada bulan Februari 2021 lepas. Itu ketika gadis tersebut telah menghubungi saya, ya. Dan saya tidak akan menyebut nama sebenarnya gadis tersebut, tapi kita sebut saja namanya Lisa, ya. Lisa bukan namanya benar, cuma nama samaran yang saya gunakan untuk melindungi privasi gadis tersebut. Nah, si Lisa ini telah menyewa sebuah kamar kos di daerah Sheffield, di United Kingdom. Menurut cerita dari Lisa, dia menyewa kamar kos yang letaknya berdekatan dengan tempat dia kuliah. Dan baru hampir sebulan katanya sudah banyak kejadian yang aneh-aneh yang dia rasakan. Nah, Lisa tinggal ngekos bersama 3 lagi teman kuliahnya. Dan pada mulanya mereka semua tidak percaya dengan hal-hal yang berbau gaib. Kebetulan kamar Lisa ini terletak di bahagian atas rumah tersebut. Dan jendela kamarnya berdapatan dengan sepohon yang kayu yang besar. Sepohon yang kayu yang besar yang berada di belakang rumah tersebut. Nah, Lisa juga mengatakan yang dia pernah melihat kelebat makhluk tinggi, besar, yang sedang berdiri di pohon tersebut pada suatu malam, ya. Dan Lisa untuk pertama kalinya mengalami kejadian mistik di dalam rumah tersebut pada waktu dia sedang menonton TV di ruang tamu. Dirinya memang biasa menonton di sana selepas maghrib. Lalu di hari itu, Lisa yang kembali ke kamar sesuai menonton, melihat sekelebat makhluk tinggi yang besar di pojok kamarnya. Ya. Dan tiba-tiba makhluk tersebut menghilang. Nah, 2 hari setelah kejadian tersebut, Lisa pulang kuliah menjelang maghrib. Dia langsung masuk kamar dan ternyata ketiduran sampai jam 3 pagi. Ya. Dan tiba-tiba dirinya terbangun dalam jam 3 pagi tadi lantaran langsung pergi ke kamar mandi yang ada di luar kamar istri Lisa untuk menyuci wajah dan buang air kecil. Dan betapa kagetnya bila dirinya saat keluar dari kamar mandi, ada sesosok makhluk hitam yang berdiri di pojok kamarnya lagi sambil matanya melotot memandang ke arah Lisa. Nah, wajah makhluk tersebut jelas nampak amat mengerikan, kata Lisa. Dan lagi tiba-tiba makhluk itu menghilang begitu saja. Ya. Langsung Lisa merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur sambil membaca doa mengikut ajaran agama Katoliknya. Sampailah akhirnya dia pun terlelap. Tertidur. Jadi pada suatu hari katanya lagi, sepulang kuliah, selesai beres mandi dan makan, Lisa seperti biasa menghabiskan waktu di depan TV. Ya. Namun ketika sudah bangkit dari duduk,
ingin melangkah ke kamar. Lisa melihat sosok makhluk hitam sedang duduk di lantai dengan rambut yang terurai, dengan mimik seram, sambil menatap tajam dengan mata yang berwarna merah. Lisa langsung mempercepatkan langkah menuju kamarnya. Ya, dia merasa ketakutan banget. Ya. Tapi ketika sudah berada di depan pintu kamarnya, lagi-lagi Lisa melirik ke tempat sosok makhluk yang seram itu berada. Semakin mengerikan kerana ternyata dia sudah tidak di posisinya. Sudah enggak duduk lagi. Sosok yang seram itu kini berada sedang berjalan perlahan menyusuri lorong menuju tempat Lisa berada. Lisa langsung membuka pintu kamarnya, cepat-cepat masuk ke dalam, lalu menutup pintu itu rapat-rapat. Jadi tempat tujuan pertama Lisa adalah tempat tidurnya. Ya. Sambil berselimut ketakutan, Lisa terbaring di atasnya. Nah, perlahan Lisa menarik selimut hingga menutup bagian tubuh sampai sebatas mulutnya. Ketika melihat genggang pintu kamar bergerak dengan sendirinya, seperti ada orang yang cuba membuka dari luar. Ketika perlahan-lahan pintu akhirnya terbuka, ya, dan sosok makhluk yang seram yang tadinya berada di luar sekarang berdiri di depan pintu, menetap tajam, tersenyum dengan giginya yang nampak tajam, dan wajah yang amat menyeramkan. Kemudian makhluk tersebut mulai bergerak masuk ke dalam kamar si Lisa ini tadi. Lisa yang sudah di puncak ketakutan melihat itu semua, langsung menarik selimut hingga menutup wajah. Lalu memiringkan tubuhnya menghadap ke dinding. Dia enggak tahan lagi. Ya. Jadi Lisa ini menangis perlahan. Berapa detik kemudian, kejadiannya semakin parah. Lisa merasa kalau ada seperti sesuatu yang mengisi ruangan kosong di atas tempat tidur. Ada yang merebahkan tubuhnya di sampingnya, katanya. Lisa merasakan ada yang menempel di punggungnya. Sampai ketiga, perlahan hawa hangat yang datang menyentuh kulit, menyerap dari punggung hingga ke seluruh tubuh badan Lisa. Lisa yakin kalau sosok makhluk yang menyeramkan itu sedang berbaring di atas tempat tidur bersamanya. Lisa menangis dalam diam-diam. Kerana enggak tahan, detik berikutnya Lisa enggak ingat apa-apa lagi, langsung tertidur. Jadi keesokan harinya, Lisa melihat ada bekas cakaran di lengan tangannya. Itulah katanya peristiwa yang paling terseram yang pernah Lisa alami selama hidupnya. Dia kemudian menceritakan peristiwa tersebut kepada anak saya. Kerana anak saya ini kebetulan adalah teman kepada Lisa ini. Atas saran anak saya, Lisa telah bersetuju untuk mendapatkan pertolongan dari saya. Dan saya kemudian telah meminta Lisa untuk mengirimkan foto dirinya kepada saya dan juga alamat rumah tempat dia tinggal. Ya. Dan insyaAllah kisah pertarungan saya dengan makhluk halus yang mengganggu Lisa ini mungkin akan saya ceritakan di kemudian hari. Hanya saya berasa agak keberatan untuk menceritakannya. Kerana makhluk-makhluk halus yang mengganggu Lisa ini bukanlah seperti makhluk genderuwo, kuntilanak, pocong, siluman ular, siluman harimau dan sebagainya. Kerana mereka itu semuanya gampang dikalahkan dengan bacaan ruqyah. Tetapi makhluk-makhluk yang mengganggu Lisa ini adalah terdiri daripada panglima-panglima iblis, atau yang bisa disebut di negara barat the generals of Lucifer. Ya. Mereka datang disebabkan
oleh amalan pemujaan syaitan atau devil worshipping yang telah dilakukan oleh mereka yang ingin mengamalkan ilmu sihir, ya. Tetapi akhirnya ahli keluarga mereka atau orang yang tinggal di rumah pemujaan tersebut yang akan menjadi tumbal. Jadi kekuatan Jenderal si Lucifer atau panglima iblis ini memang hebat. Dan saya telah melakukan salat tahajud, salat hajat dan membaca ratib untuk meminta pertolongan langsung daripada Allah Subhanahu Wa Taala demi untuk mengalahkan para syaitan-syaitan ini. Dan sekarang alhamdulillah Lisa telah tidak lagi mengalami apa-apa gangguan. Malah dia ada menyatakan hasratnya untuk belajar lebih mendalam lagi tentang Islam. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi Lisa ini hidayah. Ya. Jadi untuk kali ini saja dulu cerita mengenai kisah seorang gadis bule yang telah ditera oleh makhluk-makhluk gaib. Kita jumpa lagi di video saya akan datang.